Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bu Ermel dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video ini, kelompok kami bakalan membahas seputar sejarah kerajaan Kalingga. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvaris Ramdhani dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Daniel Ricardo Marbun dari kelas 10F, absen 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmika dari kelas 10F. Perkenalkan, nama aku Putri Maira dari kelas 10F. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan kuno yang terletak di Indonesia, di pantai utara Jawa Tengah, yaitu di antara Kabupaten Pekalongan serta Jepara. Kerajaan Kalingga dikenal sebagai kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-6 Masehi dan mencapai masa kejayaannya pada abad ke-7 Masehi, terutama di bawah pemerintahan Ratu Sima. Berikut adalah peta kerajaan Kalingga. Selanjutnya ada sumber berita kerajaan Kalingga. Yang pertama ada catatan sejarah dari Cina. Utusan Cina mencatat tentang Kalingga dan kepemimpinan Ratu Sima pada abad ke-7 untuk menggambarkan ratu yang tegas dan dihormati. Lalu yang kedua ada Itesing. Itesing adalah seorang pendeta Buddha yang berasal dari Cina. Ia mencatat bahwa Kalingga merupakan pusat pengetahuan agama Buddha dan berkolaborasi dengan pendeta lokal untuk menerjemahkan kitab-kitab Buddha. Lalu yang ketiga itu ada Prasasti Tukmas. Ditemukannya di lereng Gunung Merapi, prasasti ini ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Sanskerta untuk mencerminkan nilai-nilai spiritual masyarakat Kalingga. Yang keempat ada Prasasti Sojomerto. Prasasti ini berkaitan dengan keluarga Daputa Salendra dan menunjukkan hubungan Kalingga dengan kerajaan besar lainnya. Yang kelima atau terakhir itu adalah kisah lisan dan peninggalan arkeologis. Kisah-kisah lokal tentang Ratu Sima dan peninggalan arkeologis seperti candi-candi menambah pemahaman kita tentang budaya dan kehidupan masyarakat Kalingga. Menurut Prasasti Sojomerto, pendiri dari kerajaan Kalingga bernama Daputa Shailendra yang berasal dari dinasti Shailendra yang ada di Jawa Tengah. Setelah itu, tahta diberikan kepada Prabu Wasumerti. Otomatis Prabu Wasumerti ini menjadi raja pertama kerajaan Kalingga. Prabu Wasumerti menjabat mulai dari tahun 594 sampai 605 Masehi. Setelah Prabu Wasumerti meninggal, tahta kerajaan diberikan kepada anaknya yaitu Prabu Wasugeni. Prabu Wasugeni menjabat dari tahun 605 sampai 632 Masehi. Setelah Prabu Wasugeni ini meninggal, dilanjut oleh Prabu Wasudewa yang merupakan anaknya dari Prabu Wasugeni. Prabu Wasudewa menjabat mulai dari tahun 632 sampai 652 Masehi. Peninggal Prabu Wasudewa, tahta kerajaan diambil oleh Prabu Kiratasinga yang menjabat dari tahun 632 hingga 648 Masehi. Setelah itu dilanjut oleh Prabu Wasukawi. Nah, kisah seputar Prabu Wasukawi ini jarang sekali dibicarakan, namun sejarah mencatat jika Prabu Wasukawi ini pernah menjabat sebagai raja di tahun 652 Masehi. Selanjutnya, yaitu ada Prabu Kartikeya Singa. Prabu Kartikeya Singa ini merupakan menantu dari Prabu Wasugeni yang menikah dengan anaknya, yaitu Dewi Wasuwari atau kita kenal dengan Ratu Sima. Prabu Kartikeya Singa ini menjabat sebagai raja selama 26 tahun, yaitu mulai dari tahun 648 sampai 674 Masehi. Yang terakhir yaitu ada Ratu Sima. Sepeninggal suaminya, Ratu Sima pun akhirnya bisa menduduki takhta sebagai pemimpin kerajaan Kalingga sejak tahun 674 sampai dengan 695 Masehi. Nah, semasa kepemimpinan Ratu Sima, kerajaan Kalingga mengalami masa kejayaannya. Ratu Sima ini dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, adil, dan juga bijaksana. Pemerintahannya didasarkan pada hukum yang ketat dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua rakyatnya tanpa terkecuali. Selain itu, kerajaan Kalingga juga dikenal memiliki lembaga pendidikan yang maju, dengan banyaknya pendeta dari luar negeri yang datang untuk belajar agama Buddha di kerajaan ini. Keberhasilan ini juga didukung oleh hubungan internasional yang baik dengan negara-negara seperti Cina dan juga India. Nah, kejayaan kerajaan Kalingga tadi tuh disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu letak strategis.
Kerajaan Kalingga ini berada di pesisir utara Jawa yang dekat dengan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India dan Tiongkok. Hal ini membuat ekonominya maju secara pesat dari perdagangan rempah-rempah dan juga barang-barang lainnya. Selanjutnya yaitu pemerintahan Ratu Sima yang tegas. Ratu Sima ini memang dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas dalam menegakkan hukum. Hal ini membuat rakyatnya menjadi disiplin dan ekonomi menjadi berkembang karena perdagangan jadi lebih teratur dan aman. Selanjutnya, pertaniannya yang maju. Selain perdagangan, Kalingga juga mengembangkan sektor pertanian, terutama padi. Hal ini membuat kerajaan memiliki ketahanan pangan yang kuat. Yang terakhir yaitu pendidikan dan keagamaan. Kalingga menjadi pusat penyebaran ajaran Buddha di Nusantara. Banyak pendeta dari luar yang belajar dan berdakwah ke Kalingga. Jadi, kerajaan Kalingga itu mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Ratu Sima pada tahun 695 Masehi. Kepemimpinannya semakin lemah dan persaingan dagang dengan kerajaan Sriwijaya menjadi faktor utama keruntuhan kerajaan ini, guys. Pada masa kejayaannya, Kalingga menguasai jalur perdagangan di pesisir utara Jawa. Tetapi Sriwijaya yang sedang berkembang ingin menguasai seluruh jaringan perdagangan di Nusantara. Hal ini menyebabkan konflik antara kedua kerajaan, yaitu kerajaan Sriwijaya dan Kalingga. Sriwijaya itu menyerang kerajaan Kalingga, guys, sehingga serangan Sriwijaya semakin melemahkan kerajaan Kalingga, yang akhirnya kehilangan kekuasaannya. Pada sekitar tahun 755 Masehi, kerajaan ini pindah ke Jawa bagian timur dan perlahan mengalami kehancuran. Kemudian kerajaan Kalingga itu mempunyai warisan, guys. Nah, warisan yang pertama yaitu situs Puncak Sangalikur. Situs Puncak Sangalikur terletak di Desa Rahtau, Kudus, Jawa Tengah. Di situs ini terdapat 4 arca batu, guys, yaitu arca Batara Guru, Togok, Narada, serta Wisnu. Selain itu juga dipertemukan pula 6 tempat pemujaan dalam situs ini, bernama Abioso, Bambang Sakri, Sekutrem, Kamunoyoso, Pandu Dewondolono, dan Jogring Saloko. Kemudian yang kedua itu ada Candi Angin. Candi ini terletak di Desa Tempur, Kecamatan Kaling, Kabupaten Japara, Jawa Tengah. Menurut sejarahnya, candi ini pernah menjadi tempat penyembahan, guys, yaitu penyembahan masyarakat Kalingga, sebab di bagian bangunan candi ini terdapat sebuah pusaran angin. Lalu yang ketiga itu ada Candi Pubra. Candi ini diperkirakan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Kalingga yang berlokasi di Desa Tempur, Jepara. Candi Pubra ini diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin, sebab jaraknya itu hanya sekitar 500-an meter, guys. Pertama, ada pusat perdagangan dan hubungan internasional. Kerajaan Kalingga terletak di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India, Tiongkok, dan Nusantara, menjadikannya pusat perdagangan yang makmur pada masanya. Catatan dari dinasti Tang di Tiongkok menyebutkan bahwa Kalingga menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Selain itu, Kalingga dikenal menghasilkan komoditas cangkang seperti cangkang kura-kura, emas, perak, tanduk badak, dan gading. Kedua, ada pusat penyebaran Hindu-Buddha di Jawa. Kerajaan Kalingga menjadi salah satu pusat awal penyebaran agama Hindu-Buddha di Jawa. Banyak biksu dari Kalingga yang dikirim untuk belajar ke Tiongkok dan India. Menurut catatan, pada tahun 664 Masehi, seorang biksu Tiongkok bernama Yuning tinggal di Kalingga selama sekitar 3 tahun. Dan dengan bantuan Jananda Badra, seorang biksu Kalingga menerjemahkan banyak kitab suci Buddha aliran Hinayana. Ketiga, ada hilangnya Kalingga dan keterkaitan dengan kerajaan Mataram kuno. Setelah abad ke-8, kerajaan Kalingga tidak lagi disebutkan dalam catatan sejarah. Banyak sejarawan menduga bahwa kerajaan ini bergeser ke timur, kemungkinan sebagai respons terhadap ekspansi dinasti Shailendra dan kemudian menjadi bagian dari kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Selain itu, menurut beberapa sumber, cucu dari Ratu Sima yaitu Sanjaya menjadi raja di kerajaan Sunda dan Galuh seperti pendiri kerajaan Mataram kuno.